Indeks harga saham gabungan ini hari ini melesat ya di sesi 1, penguatan di 1,30% ya di penutupan perdagangan sesi 1, dan ini cukup berbalik arah ya dari kemarin pelemahan sempat terjadi dan kembali melanjutkan rally yang sudah terjadi di hari Senin dan juga hari Selasa begitu ya. Padahal kita ketahui juga sentimen utamanya masih dari suku bunga Bank Indonesia yang diputuskan untuk ditetapkan begitu ya. View atau pandangan market berkaitan dengan kondisi ini seperti apa? Kalau kita lihat sekarang sih kebetulan tadi lagi ada suatu katalis utama tuh di mana harga minyak dunia itu naik 3%. Nah, itu naik 3% itu bisa ngasih inflasi sih sebenarnya untuk secara long term. Tapi kita juga lihat tadi pasar kita naik itu kalau kita lihat sih sebenarnya karena saham-saham perbankan, terus juga ada saham dari consumer juga, sama ada beberapa dari saham konglomerasi juga. Tapi kalau dilihat sih kemungkinan karena beberapa emiten yang udah keluarin laporannya itu nunjukin bahwa kalau misalkan peningkatan dari segi labanya itu naik. Nah, ini kemungkinan besar menjadi salah satu katalis kenapa beberapa saham di Indonesia yang terutama yang emang basicnya fundamental itu lumayan kencang sih naik, karena beberapa perusahaan yang fundamental banget itu naiknya lumayan kencang dari segi pendapatannya. Seperti perbankan begitu gitu ya. sih, ya. Sampai akhirnya juga kita lihat hari ini akhirnya perbankan tampak semeringah begitu ya di zona hijau. Nah, tapi kita lihat juga mungkin dari sisi keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Ini cukup berbeda begitu dari hasil konsensus yang sempat dihimpun oleh CNBC Indonesia. 9 institusi menyatakan bahwa BI kemungkinan memangkas suku bunga pada RDG kemarin gitu. Tapi rupanya keputusannya cukup berbeda dari hasil konsensus, dan di satu sisi kita bisa melihat juga tadi efeknya kepada saham perbankan, di mana saham-saham perbankan ini bergerak menguat begitu ya. Nah, analisa Anda seperti apa berkaitan dengan keputusan BI, dan untuk mungkin jangka pendek, jangka menengah ini bagaimana akan mempengaruhi market kita? Oke, kalau kemarin sih sebenarnya, kalau kemarin saya di sini ngomong kalau si BI ini bakal stay. Jadi sesuai ya? Sesuai kalau sama aku. Sesuai. Karena kalau ngeliat kemarin dari segi volatilitas, terus dari segi makroekonomi yang sekarang lagi ada, ini ada kemungkinan makroekonomi bakal memburuk. Karena kita bisa lihat juga perintilan kecilnya itu mulai kelihatan. Karena satu, kemarin kita juga cek saham Amerika itu turun juga karena ada isu di mana salah satu perusahaan lending lumayan besar di Amerika itu dia punya aset kurang lebih $500 juta, itu bankrupt. Terus ada juga beberapa regional banks itu kemarin juga sempat ada kasus dan lain-lain, itu membuat pasar Amerika juga kemarin sempat turun juga. Nah, ini apa ngaruhnya ke Indonesia? Itu bakal nanti ningkatin nilai tukar rupiah, jadi rupiah kita bakal naik nih. Karena ada potensi di mana makroekonomi nggak jelas, jadi orang-orang investor ini akan masuk lebih ke safe haven, mungkin di surat berharganya, tapi US ya. Terus juga dari segi emas, dan jadi lebih safe haven ketimbang dia lebih mau masuk ke yang aset risk on gitu. Kurang lebih begitu sih. Dan juga kita lihat makanya sekarang mungkin BI punya intel tersendiri sampai akhirnya dia bisa nggak nurunin suku bunga, jadi tetap stay sekarang. Itu mungkin dia punya analisa tersendiri yang kita nggak bisa lihat, dan menurut saya itu tercermin dari hari ini harga minyak 3%, terus ada beberapa isu-isu juga yang ada di perbankan Amerika terutama. Oke, tapi beberapa memperkirakan bahwa BI sebetulnya bisa memangkas suku bunga 1 hingga 2 kali lagi begitu ya, di sisa tahun 2025. Pandangan dari Mas Gelson seperti apa? Kalau ngelihat sekarang ada potensi ini bakal lumayan agak susah sih. Mungkin untuk stay hingga akhir tahun. Sekarang kelihatannya kayak stay sih. Tapi ini kan masih sebulan lagi. Ya. Kalau dengan keadaan sekarang itu masih stay karena 3% untuk minyak itu dalam sehari itu cukup tinggi banget loh itu. Itu kan sangat tinggi. Minyak itu kan nanti turunannya itu misalkan minyak 3%, bahan-bahan pokok lain kan bisa naiknya bisa 6%, 7%, 8%, itu kan nanti bakal ningkatin inflasi. Inflasi mau nggak mau kan BI harus naikin suku bunga tuh. Oke, dan kita akan lihat juga ya seberapa jauh sebetulnya kenaikan dari harga minyak ini begitu, karena ini juga akan berpengaruh kepada kebijakan dari suku bunga begitu Bank Sentral. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi begitu ya dari sisi equity market deh begitu ya. Sentimennya juga cukup beragam tadi, selain dari Bank Indonesia, kemudian juga dari pergerakan harga minyak, sektor-sektor yang cukup menarik untuk market kita hari ini sebetulnya apa saja? Kalau kita lihat sebenarnya karena kita kan lumayan komoditi base untuk Indonesia. Jadi kita perlu ngelihat juga
kita punya saham minyak, kita punya saham komoditas yang base-nya untuk energi itu lumayan naik karena itu menjadi equilibrium baru, jadi tambahan terhadap supply si total energi dunia. Jadi karena kita bisa ekspor lebih banyak segala macam, itu akhirnya pendapatannya si perusahaan-perusahaan yang menciptakan energi ini akan meningkat. Jadi menurut analisa kami kemarin, saham-saham yang energi ini, terutama yang minyak, terus CPO, terus juga mungkin energi terbarukan itu bisa naik kalau sekarang sih. Oke. Ada beberapa saham yang penguatannya juga cukup signifikan ya dalam perdagangan hari ini. Emang mostly semuanya bergerak menguat begitu, tapi ada beberapa yang penguatannya bahkan lebih dari 2 hingga 3% begitu. Termasuk adalah salah satunya sektor properti dan real estate. Ini pasti tidak jauh juga dari perkembangan berkaitan dengan suku bunga begitu. Pandangan dari Mas Gelson tadi ya ada kebijakan moneter, kemudian ada juga kebijakan fiskal yang mendorong untuk mungkin pembelian rumah dan juga lain sebagainya begitu, agar konsumsi masyarakat bisa meningkat. Nah, ini seberapa jauh sebetulnya ekspektasi dari market untuk sektor properti dan real estate, dan seberapa jauh sebetulnya ekspektasi ini akan tercermin kepada realnya begitu ya di industri ini? Oke. Pertama kalau misalnya kita lihat real estate itu kan dia lumayan deket sama korelasi sama perbankan, dan biasanya kalau misalkan perbankan naik dia juga ikut naik propertinya nih. Dan kalau misalnya kita lihat perbankan naik berarti kan ada insentif di mana ekonomi Indonesia itu berarti akan lebih baik. Nah, ini akan nanti lanjut ke properti, di mana properti itu kan sangat long term dari segi kreditnya. Ini menentukan bahwa masyarakat di Indonesia udah mau nih, maksudnya investor ngelihat bahwa masyarakat makroekonomi di Indonesia itu udah mulai ke arah mau beli properti lagi. Itu nanti juga ditopang sama adanya kebijakan PPNDTP dari Pak Purbaya, di mana kalau misalnya kita lihat itu bisa nurunin kurang lebih 11% dari harga rumah itu sendiri. Itu kan menjadi salah satu hal, dan kedua juga kalau kita lihat sekarang ada kucuran 2 triliun itu ngasih juga itu tambahan tuh. Jadi dari situ mungkin baru berasa kurang lebih di pasar saham itu sekarang nih, kalau bisa kita lihat dari segi harganya. Gitu sih.